Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Awal berdiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh dua dinasti dari tahun 1042 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. B. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Adapun gambaran Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, yaitu dinasti Merah Khoir dan Merah Silu. Yang pertama, dinasti Merah Khoir. Samudra Pasai didirikan oleh Merah Khoir. Ia pula yang menjadi raja pertamanya. Kemudian tahtanya diturunkan kepada anak-anaknya. Tetapi saat Sultan Nazibuddin Al-Kamil, ia tidak memiliki keturunan, sehingga saat ia wafat, kerajaan Samudra Pasai saat itu dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Yang kedua, dinasti Merah Silu. Pemerintahan dinasti Merah Khoir kemudian dilanjutkan oleh dinasti Merah Silu. Dinasti ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh 1285 sampai 1297. Ia merupakan keturunan Raja Perlak yang mendirikan kedua dinasti di Kerajaan Samudra Pasai. Merah Silu berkuasa di Samudra Pasai selama 29 tahun. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami kemakmuran, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Menjelang masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian yang mengakibatkan perang saudara. C. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran, sehingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka awalnya tidak diketahui secara pasti, tetapi menurut beberapa versi, Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Sebelumnya, Parameswara adalah raja beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai. Karena letak Kerajaan Malaka yang dekat dengan Selat Malaka, membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Raja pertama ini kemudian diganti oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah. Selanjutnya, raja-raja yang berkuasa di Malaka ialah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Auliddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Raja terakhir Kerajaan Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Pada periode ini,
Pemerintahan sangat lemah, dan Sultan tidak terlalu peduli dengan negaranya. Dengan demikian, kekuasaan politik Kerajaan Malaka hanya berlangsung kurang lebih 1 abad. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1496 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah, dan kerajaan ini berkuasa selama 4 abad lamanya. Kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Dayak, Pedir, Lidie, sampai Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524 Masehi, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Dalam sejarahnya, Kerajaan Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, dan mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Kondisi perekonomian Kerajaan Aceh cukup maju karena terletak di jalur lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Dan saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi badar utama di Asia untuk pedagang mancanegara dari Belanda, Inggris, Arab, Persia, hingga Turki. Kemudian pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636, kala itu Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang merupakan sumber utama timah. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan perlawanan, yaitu menyerang Portugis di wilayah Malaka. Upaya ini dilakukan untuk melakukan perluasan dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Tapi sayang, ekspedisi ini gagal. Kemunduran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan maupun perang melawan Belanda karena kekuasaan Belanda saat itu mendominasi di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Tercatat dalam sejarah, pada tahun 1360 Masehi, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Majapahit. Sejak saat itu, Kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi. Berikut beberapa raja penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama adalah Ali Mughayat Shah. Ali Mughayat Shah merupakan pendiri Kerajaan Aceh sekaligus raja pertama. Pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi, ia mulai bertahta. Pada tahun 1520 Masehi, Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Pasai, Deli, dan Aru. Sultan Ali Mughayat Shah dinilai banyak berjasa dalam penyebaran agama Islam. Salah satu peran nyata ialah kebijakan politiknya. Yang kedua ada Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, tahta Kerajaan Aceh Darussalam beralih pada sang putra yang kemudian bergelar Sultan Salahuddin. Sayangnya, keadaan pemerintahan kurang mendapat perhatian, sehingga selama masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mengalami kemunduran drastis. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Sultan Alauddin merupakan saudara Sultan Salahuddin. Ia merebut kekuasaan karena kelemahnya pemerintahan Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin mengadakan perbaikan kondisi kerajaan dan perluasan wilayah.
Usahanya untuk merebut Malaka dari Portugis mengalami kegagalan. Sultan Alauddin aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim banyak ahli dakwah ke Pulau Jawa. Sayangnya, setelah Sultan Alauddin meninggal, kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami kemunduran. Hal ini terjadi akibat pergolakan politik internal dan pemberontakan yang berlangsung cukup lama. Yang keempat, ada Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alamsyah. Selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dibentuk oleh Sultan Iskandar Muda. Pada dasarnya, struktur kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan alim ulama. Dalam kekuasaan kebangsawanan, wilayah kerajaan Aceh Darussalam terbagi dalam daerah-daerah kehulu balangan yang dikepalai oleh uli balang. Yang terakhir, pemegang tahta kerajaan Aceh selanjutnya adalah menantu Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636. Sultan Iskandar Sani menerapkan kebijakan yang lebih lunak daripada Iskandar Muda. Hal ini menyebabkan daerah-daerah taklukan melepaskan diri satu persatu. Pemerintahan Iskandar Sani wafat pada tahun 1641. Pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam dilanjutkan oleh Putri Sri Alam Permaisuri, putri Sultan Iskandar Muda yang bergelar Sultanah Taju Alam Syafiatuddin Syah pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam ke Sumatera pada akhir abad ke-7 disebarkan melalui perdagangan. Dan ada beberapa kerajaan di Sumatera, yaitu yang pertama ada Merah Silu yang didirikan oleh Merah Silu. Didirikan pada tahun 1285 dan terjadi keruntuhan pada tahun 1297. Selanjutnya, ada Kerajaan Malaka yang didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang yang bernama Parameswara. Didirikannya kerajaan ini sekitar tahun 1400 Masehi dan terjadi keruntuhan pada tahun 1511. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasa yang didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267. Dan yang terakhir, ada Kerajaan Aceh yang berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai, yaitu pada tahun 1496 dan terjadi keruntuhan pada tahun 1873. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.